Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal islam wa bi karamatin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah Majlis Taklim Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya, yang kalau dibandingkan dengan nikmat Allah, syukur kita belum ada nilai yang bisa membandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada nikmat Allah belum sebanding dengan anugerah yang tidak pernah dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia kadang lupa enggan bersyukur, tapi Allah tidak pernah mengurangkan nikmat kita. Yang kita buktikan pada saat ini, ibu ketika lahir, Allah baru memberi kita air susu. Bukan dikurangkan air susunya. Kita sudah bisa merangkak, merondang, leleh kahalu, angkong-angkong. Allah berikan kesempatan kita untuk bisa mengkonsumsi nasi, bubur, pisang dikrok, kan gitu. Terus meningkat, enggak berkurang. Tadinya cuma air susu jadi makanan. Terus ditambah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini ibu dulu ketika menikah enggak punya apa-apa. Modalnya cuma mas kawin yang diberikan suaminya, penghasilan kerjanya. Sebelum nikah tidak dapat apa-apa. Setelah nikah ternyata diberikan rumah, berikan kendaraan, anak yang sehat, soleha, semua terus ditambah nikmat oleh Allah. Artinya berbicara syukur itu yang dilihat. Jangan pernah membandingkan rezeki kita dengan orang lain, tapi pikirkan apa yang telah Allah berikan sampai hari ini. Nikmat kita itu sangat besar sekali. Maka ketika ingin menjadi orang yang bersyukur, Allah sampaikan, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum. Kalaulah kalian mengerti, paham tentang nikmat Allah, kalian pasti bersyukur. Seandainya bersyukur, la azidanna, Allah tambahkan. Artinya ketika lahir, alhamdulillah ya Allah, anak saya lahir sehat walafiat, Allah berikan nikmat terus ditambah. Tambah sehat, tambah lagi dari satu ditambah lagi terus nikmatnya itu. Walain kafartum ada bila syadid. Kalau dia kufur tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, maka tunggu nanti siksa Allah yang pedih. Ditanya tentang keturunan anak-anak, ditanya tentang mobil, ditanya tentang rumah, semua harta kita akan ditanya oleh Allah SWT. Maka kita hari ini bersyukur alhamdulillah sebagai umat Rasulullah SAW yang diberikan kemudahan oleh Rasulullah SAW dengan kemuliaannya, dengan karunia yang Allah berikan.
karena tidak ada nikmat yang paling besar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat diberikannya keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan ke baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu hadirin rahimahullah, berbicara nikmat tadi, karunia yang paling besar adalah lahirnya junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya baginda Rasulullah SAW, adanya umat Rasulullah itu diperbutkan, diinginkan oleh semua nabi sebelumnya. Nabi Musa ingin umat ini jadi umat Nabi Musa. Nabi Adam pun begitu, ingin umat ini lahir di akhir zaman ini jadi umat Nabi sebelumnya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan di dalam kitab Tabiul Ghafilin yang disampaikan oleh Syekh Nasir bin Muhammad bin Abu Bakar, di antara keutamaan sholawat kepada Rasulullah SAW. Di dalam sabdanya Rasulullah menyampaikan, "Ma minkum min ahadin salima alayya idza kuntu illa ja'ani Jibril." Ini penting, mensyukuri nikmat dengan lahirnya kita di umat Rasul itu memperbanyak sholat. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan begini, hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Abdurrahman Muhammad bin Abdurrahman. Rasulullah bersabda, "Tidaklah di antara kalian salah seorangnya salimah mengucapkan salam alayya kepadaku idza kuntu, tatkala aku sudah meninggal." Artinya dulu Pak pantas sahabat ketemu Rasulullah, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Pasti langsung dijawab. Tapi kata Rasulullah, "Idza kuntu," ketika aku meninggal ada umatku yang mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum Zainal Anbiya, Assalamu alaikum Azkar Azkiya, Assalamu alaikum Azkar Azkiya, Assalamu alaikum Assalamualaikum ya Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah meninggal. Kata Rasulullah, "Illa ja'ani Jibril," kecuali akan datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apa yang dikatakan malaikat Jibril? Faqala Jibril, "Ya Muhammad, ada bulan bin bulan yang salam." Jadi setiap ada orang yang mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, mau di sini, mau di depan makam Rasul, mau di mana pun tempatnya, disampaikan oleh malaikat Jibril, datang malaikat Jibril, "Hei Muhammad," menghampiri ruhnya Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan, "Ya Muhammad, si fulan bin fulan, Haji Nenah bin fulan menyampaikan salam assalamualaikum ya Rasul." Disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, "Fa'aqulu wa'alaissalam warahmatullahi wabarakatuh." Maka aku pun membalas dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya tidak sia-sia apa yang kita ucapkan, apalagi mereka yang sudah ada di hadapan makam Rasulullah. Kita pun yang di sini salam kita sampai kepada Rasulullah SAW. Ini disebut nikmat.
hikmat anugerah. Nggak ada disampaikan kepada nabi yang lain. Umat yang menyampaikan assalamualaikum ya Nabi Adam, nggak disampaikan oleh Nabi. Karena apa? Inilah yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat. Jadi bukan sekali dulu waktu ayat ini diturunkan, Bu. Allah dan para malaikatnya senantiasa menyampaikan sholawat dan salam. Shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dijabarkan oleh para ulama, disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis qudsi, bahkan malaikat Jibril menyampaikan, bahkan di dalam kitab Muskur dijelaskan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar menceritakan ketika beliau sedang perjalanan ke Syam, ke Madinah. Ini kenapa sampai istimewa? Berbagai peristiwa yang terjadi di zaman sahabat, Sayyidina Abu Bakar berangkat ke Madinah, ke Syam setiap bulan untuk membawa dagangan. Abu Bakar itu adalah pedagang setiap bulan. Enggak seperti sekarang berangkat dari Mekah ke Madinah 5 jam pakai bis, pakai kereta bisa 2 jam 3 jam. Dulu mau pakai unta istri, mungkin 2 minggu baru nyampe. Apa yang terjadi, kata Sayyidina Abu Bakar, satu ketika aku sedang berada di negeri Syam, di Madinah. Aku pun bermalam di sana, dan satu malam itu aku bermimpi, kata Sayyidina Abu Bakar. Apa mimpinya? Beliau dihadirkan oleh Allah dalam mimpinya. Di sebelah kanannya ada matahari, di sebelah kirinya ada bulan. Jadi matahari itu seperti di genggamannya. Aneh, kata Sayyidina Abu Bakar dalam mimpinya, kenapa matahari ada di genggaman saya? Seraya beliau karena saking kagetnya digenggam matahari dan bulan disimpan di dadanya. Begitu. Ketika sudah sampai di sini, kaget dia sampai bangun. Pagi harinya Sayyidina Abu Bakar berangkat di kota Madinah di Syam. Sambil dia membawa jualannya, dia mencari seorang takwil rohib, seorang pendeta yang bisa mentakwil mimpinya. Mimpi apa itu? Mentafsirkan mimpi. Maka ketemulah seorang pendeta Nasrani. Dia ditanya, man anta? Siapa tuan? Saya baru ketemu kata rohibnya. Kata pendeta, saya tuh Abu Bakar. Saya datang dari kota Mekah ke sini sebagai pedagang. Terus dari kelompok mana kamu? Kabilah mana? Saya dari kabilah Taimi. Bukan mobil Tamiya. Ya, kabilah Taimi, bukan Tamiya. Karena tulisannya hampir sama, Taimi dan Tamiya. Nah, kata rohib ini, hei Abu Bakar, saya baca dari Injil, saya baca di Zabur, saya baca di Taurat. Kamu adalah orang Mekah, nanti akan lahir di Mekah dan kabilah Bani Hashim seorang yang dijuluki namanya Muhammad. Maka takwil kamu itu menandakan bahwa nanti akan hadir seorang cahaya, seorang nur, memberi penerangan yang menerangkan umat, yang memberikan petunjuk bagi umat seperti cahayanya matahari dan bulan. Maka kisah inilah yang dijabarkan oleh para ulama dengan sholawatnya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur.
bagaikan matahari. Anta badrun, aku bagaikan cahaya bulan purnama. Anta nurun pokok, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Maka digambarkan kisah inilah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar, sampai-sampai kata Rahim, Allah menyampaikan di dalam Taurat, di dalam Zabur, laula kama la karena apa? Kata Rahim ini, Abu Bakar, seandainya Allah tidak akan menciptakan namanya Muhammad, maka langit dan bumi ini pasti tidak ada. Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Itu saking istimewanya kanjeng Nabi Muhammad. Aku bertahun-tahun Nabi belum lahir, tapi oleh Abu Bakar sudah disampaikan melalui rahim seorang pendeta. Abu Bakar belum ketemu yang namanya Muhammad karena belum lahir. Ketika Rasulullah SAW lahir, sudah dewasanya, Abu Bakar yang menamai terus, walaupun saat itu dia belum menyatakan Islam. Dijaga dari kecilnya, ini Muhammad ya. Dia ikuti yang namanya Muhammad. Suatu ketika Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, kamu sudah lama menemani saya ke sana kemari, kenapa kamu tidak mengikut saya sebagai umat dalam agama Islam? Abu Bakar bertanya, "Hai Muhammad, aku akan ikut kalau engkau bisa membuktikan bahwa engkau adalah memiliki keistimewaan." Kata Nabi Muhammad, "Hai Abu Bakar, apakah kamu tidak cukup? Kamu pernah mendengar dari seorang pendeta? Apakah kamu tidak cukup? Kamu sudah tahu dari seorang pendeta?" Kaget Sayyidina Abu Bakar, kok Muhammad bisa tahu? Maka dari situlah ini yang disebut dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itulah Sayyidina Abu Bakar menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, inilah istimewa kenapa Allah menyampaikan dalam ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Saking Allah istimewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis lain disampaikan yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-mimbar faqala amin, summa sa'ada al-mimbar faqala amin. Sampai 3 kali Rasulullah naik tangga mimbar ketika mau khutbah seperti ini, yang tangganya ini apa? Yang mimbarnya terbuka, ini tertutup. Ada tangganya 3. Tangga pertama Rasulullah naik amin, tangga kedua naik amin, tangga ketiga naik amin. Walaupun aminnya agak menang kembali. Amin. Maka ketika itulah selesai khutbahnya Rasulullah, ditanya oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, setiap engkau naik tangga sampai 3 kali engkau mengatakan amin, maksudnya apa? Jangan-jangan sampai nanti ketika khotib naik mimbar harus bilang amin gitu kan? Khawatirnya begitu. Ditanya Rasulullah SAW, pakola. Maka Rasulullah menjawab, tadi Jibril, Mu'adz bin Jabal, ketika aku naik mimbar sebelum khutbah, datang malaikat Jibril. Ketika di tangga pertama malaikat Jibril berkata begini, ya Muhammad, man adraka Ramadana falam yughfar lahu fama taqaddama lana fa abadallahu qultu amin. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, siapa saja seorang muslim ketika datang bulan Ramadan, dia selesai Ramadan tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ramadan disia-siakan, puasa enggak. Puasa tapi gibah enggak berhenti gitu. Ngomongin ribut sama tetangga enggak berhenti. STMJ. Maka
Ketika seorang datang bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan, kata malaikat Jibril, ini ahli neraka. Naudzubillah ya. Maka malaikat Jibril, mudah-mudahan Muhammad umatmu tidak tergolong orang seperti itu. Didoakan oleh malaikat Jibril, mudah-mudahan kamu dan umatmu tidak seperti itu. Kata Nabi mengatakan, itu maksud aminnya. Maka ketika tangga yang kedua, kata Rasulullah SAW, malaikat Jibril mengatakan begini, man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabirruhuma famata padahulana. Di tangga kedua malaikat Jibril mengatakan begini, Muhammad, apabila ada umatmu seorang muslim yang hidupnya masih ketemu kedua orang tuanya atau salah satunya, ibu yang masih ada orang tua atau mungkin setinggal sebelah, kalau dia berdua maka dia tidak berbuat baik, ibunya itu dikeselin, nggak pernah ditengok, maka mungkin ditelantarkan, tidak berbuat baik kepada orang tuanya, pada walannar, maka orang seperti ini termasuk ahli neraka. Mudah-mudahan umat-umat dijauhkan. Kata Nabi, amin. Didoakan oleh malaikat Jibril. Tapi antar didoakan malaikat Jibril masih ada orang yang masih berani kepada orang tua. Kejadian kemarin alhamdulillah di Bandung itu ada anak dan ibu bunuh diri. Ya gara-gara kehidupan. Jadi sampai terjadi seperti artinya apa? Tidak ada yang memperhatikan itu. Bisa jadi ya. Maka kalau ada yang seperti ini, kata Rasulullah, malaikat Jibril yang mengatakan orang yang menghargai orang tua itu pasti ahli neraka. Maka tangga yang ketiga, kata Rasulullah, malaikat Jibril berkata, wa man dzukirtu indahu falam yusolli alaika famata padahulana. Kata malaikat Jibril, apa ada seorang ketika disebut namaku di sampingnya Muhammad sallallahu alaihi falam yusolli alaika, maka dia tidak bersolawat kepada sallallahu alaihi wasallam. Ya dia dikatakan kalimat kata Muhammad, Nabiuna Muhammad, dia tidak bersolawat, kemudian dia meninggal ketika itu pada bulan, maka dia itu akan jadi ahli neraka gara-gara tidak mau bersolawat, meninggalnya. Maka kata malaikat Jibril, mudah-mudahan Allah menjauhkan umatmu menjadi umat yang senantiasa bersolat. Inilah hadirin rahimahullah, kenapa Allah menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusholluna. Diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Bersolawat itu bukan untuk Nabi. Bersolawat itu bukan untuk siapa? Untuk kita. Bersolawat itu bukan untuk Nabi, tapi bersolawat itu untuk kita. Sholawatnya kepada Rasulullah SAW, tapi fadilahnya, keutamanya semua kembali kepada umatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Amr bin Dinar an Abi Ja'far an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya as-salata alayya faqad aqta tariqal jannati. Barang siapa yang melupakan bersolawat kepadaku, sungguh dia sudah melupakan jalan menuju surga. Jadi kalau orang sudah cutek nggak pernah bersolawat, artinya dia sudah tidak butuh surganya Allah, sudah melupakan jalan menuju surga. Makanya penting hadir di majelis tadi.
minimal di rumah mah nggak pernah bersolat, di majelis taklim pasti baca sholat. Itu pun kalau majelis taklimnya yang suka bersolawat. Rasulullah menyampaikan barang siapa yang melupakan bersolawat kepadaku, pakan atau maka dia sudah melupakan jalan menuju surga. Bahkan Abi Huraidah dari ayahnya beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un minal jafai. Kata Rasulullah ada 4 golongan termasuk orang yang paling bedegong. Bedegong apa? Paling sombong. Nah, terkenalnya orang yang paling sombong banget. Nah, paling bedegong, orang Sunda bedegong. Besar kepala, bukan kepalanya besar. Beda kepala besar dengan besar kepala. Ada 4 golongan kata Rasulullah, termasuk orang yang paling sombong, paling bedegong, ayyahula ar-rajulu wa huwa qaimun. Nah ini hati-hati bapak-bapak laki-laki. Orang yang paling sombong itu dianggapnya sombong orang yang kalau buang air hajat, buang kencing sambil berdiri bagi laki-laki. Dan perempuan maka mungkin berdiri tuh. Masa perempuan buang kencingnya berdiri? Nah. Makanya Rasulullah menyampaikan ketika seorang laki-laki buang air kencingnya sambil berdiri, itu orang yang paling sombong hidupnya. Ayo, kedengaran bapak-bapak. Wa ayam sana jabhat tahu qabla ayyub farwigo minas sholat. Yang kedua, orang yang paling bedegong, orang yang belum selesai sholat sudah usap muka. Kita udah gini, belum assalamualaikum udah begini aja. Sholat belum selesai. Nah, makanya hati-hati, jangan suka lagi sholat begini-begini. Ya, hati-hati. Makanya kenapa sholat itu syarat sahnya sholat adalah suci tempat, pakaian, badan itu harus suci, bersih, bersihkan nih, karpet nih harus berkali-kali disapu. Jangan sampai banyak pasirnya. Hanya lagi sholat begini lagi. Kata Rasulullah, orang yang mengusap jidatnya qabla ayyufarriqa minas sholat termasuk orang yang sombong. Wa yasma'a an-nida'a fala yasma'u misla ma yasma'ul mu'azzin. Yang ketiga, orang yang paling sombong kata Rasulullah adalah orang yang ketika mendengar panggilan azan, dia tidak pernah menjawab seperti panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang yang diam tidak pernah menjawab azan disebutnya orang paling sombong, sombong banget. Masa aja didengar gak pernah dijawab. Makanya sampai-sampai para ulama menyampaikan kalau kita tidak sempat menjawab azan ketika azan sudah selesai, maka diulang oleh kita sendiri dengan pelan. Allahu Akbar. Dijawab azannya muadzin. Ini mau boro-boro mau aja, mau menjawab masjid, musolanya itu masjidnya nggak ada yang ngajar. Ini sekarang mulai nih, saya akan perhatikan ya, subuh berapa subuh. Ini masjid-masjid udah pada nggak tahu kenapa nih. Akhir-akhirnya saya perhatiin, saya keliling, banyak subuhnya itu agak lambat. Agak itu di masjid cuma tinggal 1 orang. Belum pada datang, sudah mau komat baru pada datang.
Nggak tahu nih bapak-bapaknya nih. Nah, kalau minggu nggak ada yang ajar malah. Kejadian Bu, di seberang saya itu ada masjid lagi. Pas subuh saya bangun subuh, ini ada yang aneh ajar itu di masjid sana. Yang ajar ibu-ibu. Boleh. Nggak boleh, harusnya bapak-bapak. Makanya saking nggak ada bapak-bapak yang bangun subuh ke masjid. Nah, udah bilangin kejadian itu kok. Mungkin saking si ibunya kesel gitu. Makanya akhirnya saya memaksakan diri jam 4 walaupun biasanya di rumah dulu ya. Buru-buru ke masjid khawatir ada fenomena apa nih bapak-bapak saat ini yang biasa subuh itu cepat. Apa karena musim kemarau nih panasan? Ya, ini hati-hati. Zaman semakin baru. Maka jawablah azan ketika muadzin berkumandang azan supaya tidak dicap oleh Rasulullah sebagai orang yang sombong. Jawab aja nggak mau. Yang keempat kata Rasulullah SAW, wa'an uzkiru indahu fala yusalli alayya. Dan yang keempat, ketika disebutkan namaku di depannya dia tidak mau bersolat, itu sombong banget. Orang yang paling bedegong itu bukan hanya sombong, diomongin nggak mau, nggak terima, itu bedegong ya. Nyalutak kalau sudah. Nah ini hadirnya dapat golongan. Nanti termasuk orang yang tidak mau membaca salawat kepada Rasulullah. Oh, kenapa nggak mau? Karena alasannya salawat yang dibaca itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ya Nabi salam alaika, memang ada dari nabinya. Yang namanya sholawat itu artinya menyampaikan doa kepada Nabi. Sholawat di sini adalah doa. Yang penting ada kalimat yang menyatakan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Ulama pun berbeda pendapat. Jadi jangan mengklaim yang benar yang mana. Intinya bersolawat. Coba lihat malaikat Jibril ketika dulu menyampaikan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu yang disampaikan malaikat Jibril. Maka oleh karenanya hadirin dari Allah, supaya kita lebih paham berkenaan dengan sholawat kepada Rasulullah SAW, Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau menyampaikan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra shalawatin wa hutta an asru fatihatin wa idza aradta an ta'rifa anna sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min sa'iril ibadah fandur wa tafakkur fi qouli ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Ibnu Abbas, Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, beliau menyampaikan Nabi bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah yang akan membalas 10 kali sholawatnya. 1 kali kita bersolawat dibalas oleh Allah 10 kali. Tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dibalasnya 10 kali. 10 kali. Allah membalas dengan 10 kali sholawat, bahkan mahutkan mu'asyihatin. Allah menghapuskan 10 kesalahan. 1 kali baca sholat Allah menghapuskan. Tadi keceplosan ngomongin tetangga, ganti balas dengan sholat. Ketika ingat lagi ngomongin tetangga yang mendingan baca sholat. Ingat lagi kesel dengan sebelah rumah, baca sholat.
Lebih baik perbanyak sholat daripada lisan ini, lidah ini buat ngomongin yang buruk. Maka Allah akan hapuskan 10 kesalahannya. Wa idza aradta, kata Anas bin Malik, apabila kamu ingin mengenal, memahami terkait dengan keutamaan bersolawat, lebih utama dibandingkan ibadah yang lainnya, maka lihat dan tafakuri, perhatikan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu. Nah, lihat saja, baca ayat itu. Tuh, Allah dan malaikatnya saja bersolawat. Sombong banget kalau kita tidak mau bersolawat. Kita hanya makhluk Allah, tidak lebih baik daripada Rasulullah. Fafi sairil ibadah amarullah ta'ala ibadahu biha, dan merupakan sholawat itu adalah di antara ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Ibadah yang langsung diperintahkan Allah dalam Al-Quran pertama ibadah sholat. Yang kedua wa'atuz zakat, itu berzakat. Yang ketiga ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus berpuasa, perintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang keempat ibadah haji, wa aqimul hajja wal umrata lillah, itu ada dalam Al-Quran. Yang kelima yang diperintahkan adalah menikah. Menikah itu perintah ibadah, perintah Allah. Makanya ibadah seumur hidup ini menikah itu dijamin oleh Allah dengan rizki dari Allah. Yang keenam membaca sholat. Ini perintah langsung dari Allah. Yang ketujuh menjauhi yang diharamkan dan riba. Nah, itu perintah langsung ada di dalam Al-Quran. Itu kata siapa? Enggak ada perintah dari Allah. Maka Rasulullah SAW, wa amma sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad shalla alaihi bi nafsihi awalan wa amara malaikatahu bi sholati alaihi summa amara ini bi ayyu sallu alaihi. Sebagaimana sholawat kepada Rasulullah SAW itu adalah Allah telah mencontohkan kepada malaikatnya, diawali dengan kalimat innallaha, perintahkan wa malaikatahu, diperintahkan malaikat. Kemudian Allah perintahkan orang-orang yang beriman bi ayyu sallu alaihi. Fasabata bihadza anna sholat ala nabi abdul ibadah. Oleh karenanya, karena ini perintah Allah, sholawat itu menjadi ibadah yang paling utama. Dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan, ada 3 menit lagi sampai 30. Dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan, ad-du'a yutlaqu bainas samai wal ardh. Doa kita kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli wal walidayya Rabbi habli minas sholihin. Doa terus, tidak baca sholat, maka doanya digantung oleh Allah karena itu kabulin. Tapi kan ada yang nggak pakai sholawat, Pak Ustaz. Harus pakai sholawat. Semua doa itu nggak ada sholawatnya, tapi harus diawali dengan sholawat. Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan doanya, dengan syarat diawali dibarengi dengan sholat. Kalau tidak diawali dibarengi dengan sholawat atau diakhiri dengan sholawat, doanya digantung, nggak sampai. Walaupun janji Allah akan dikabulkan, sampai dia diawali. Makanya setiap doa diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Memuji Allah, ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Allahumma firli dunubi itu baru doa. Maka doanya cepat sampai disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan Rasulullah. Qulna ya Rasulullah kaifa nusalli alaika. Kata Ka'ab bin Ajrah, beliau bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mengucapkan salawat kepadamu? Qala, maka Rasulullah berkata, qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, hadis yang dicontohkan Rasulullah membaca sholat dicontohkan. Tetapi kata ulama yang lainnya, waqala ba'du wassalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatullah, dalam hadis lain Allahumma shallaita anta wa malaikatuka ala Muhammadin. Allahumma ya Allah shallaita anta. Ada lagi sholawat itu macam-macam. Jadi jangan hanya dengarnya satu doa. Sebagian menyampaikan Allahumma shallaita anta wa malaikatuka. Ya Allah, sebagaimana Engkau bersolawat dan malaikatmu bersolawat ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menyampaikan sholawat seperti menyampaikan sholawatnya Allah dan para malaikat. Wa qala ba'duhum ayatullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi kullama dzakara tadhkurun wa ghafa'at dzikral qawmi. Panjang lagi. Kesininya lagi Pak Ulama menyampaikan ada sholawat Nabilah, ada sholawat Kamilah, ada sholawat Yusro, ada sholawat Syifa. Ada sholawat Nurbu, ada yang apa Nurbu? Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa kiriyam kirakian wa bintahim abin. Itu sholawat yang dijawabkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau berangkat dari Banten sampai ke Madura, tidak berhenti membaca sholawat itu. Dan beliau sampai jadi mufti di Mekah, menjadi imam besar di Mekah, meninggalnya pun di Mekah. Itu nggak disalahkan tuh. Beliau membaca sholawatnya Nurbu, sholawat Nuril Anwar. Ada lagi sholawat banyak, kayak gitu kan. Maka silahkan banyak. Nah, mudah-mudahan ya sambil ngomong anak, sambil tegak duduk, sambil berdiam kita membaca sholat. Mudah-mudahan pintu itulah yang menjadikan syafaat bagi kita untuk mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW. Bu, yang punya kunci surga itu siapa? Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya dengan yakin iman kepada Allah. Pasti siapapun Bu, ketika dalam hatinya mengatakan la ilaha illallah, walaupun dosanya segunung, akhirnya nanti akan menjadi penduduk surga. Karena kuncinya surga la ilaha. Tapi yang bisa membukakan lebih awal kunci surga adalah syafaat Rasulullah SAW. Tadinya banyak dosa akan dijerumuskan ke dalam neraka dulu karena dapat syafaat ini umatku. Langsung
diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Rasulullah SAW. Makanya kalimat terakhir yang disampaikan Rasulullah, ummati umat. Beliau itu Rasulullah sangat cinta kepada umat. Mudah-mudahan dengan sholawatnya kita dicintai oleh Rasulullah, kita disayangi oleh Rasulullah, dan sampai nanti kita diberikan syafaatnya Rasulullah. Kita adalah manusia biasa yang tidak akan lepas dari hilang dan dosa. Mungkin tiap detik ada aja dosa yang kita lakukan. Mungkin tiap jam kita ada aja dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan ingat kita membaca sholawat, kita diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapuskan. Mudah-mudahan. Nah itu ibu hadirin Allah, mudah-mudahan ya momentum ini masuk Maulid ya, ingatkan di setiap Maulid, ingatkan kita jangan ingat kepada Rasulullah SAW, karena umat inilah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah pernah menyampaikan, di akhir nanti setelah meninggal ada umat golongan yang tidak pernah ketemu, tapi dia sangat cinta kepada. Itulah umat yang aku sayangkan. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Itu saja hadirin Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan senantiasa diberikan ampunan, yang masih ada mudah-mudahan disehatkan, agar bekerja dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ibu para suaminya yang senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah, dijauhkan dari keadaan kemaksiatan, ditekatkan dengan ketaatannya, dimudahkan rezeki dan usaha. Dan mudah-mudahan orang keluarga kita keturunan yang soleh dan soleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yakfi majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nahsi 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Falaka hamdu hatta tarda wa lakal hamdu darbi wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tujahil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alil athar wa ashabil ahyar adada bihamdillahi wa hidayah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma ja'al min qawlatina wa talabidina wa tulabana min ahli ilmi wa taqwa istiqamah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'azzi wal kasal wa na'udzubika minal buhli wal jubni wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahril rijal. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kehilafan yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.